Kalau di Jogja ini selalu, saudaraku, selalu. Saya tahu ada hadirat Tuhan yang begitu kuat ada atas tempat ini. Tidak diragukan lagi. Saya tahu pribadi, lepas pribadi di tempat ini, saudara pulang dengan kepenuhan Roh Kudus siang hari ini. Amin, saudaraku, tanpa kita rasa kita sudah ada di penghujung dari tahun 2020 ya. Wow, waktu cepat berlalu. Saya agak sukar mengenali saudara karena semuanya memakai masker. Tapi saya tahu semua yang ada di tempat ini. Saudara ada di sini karena engkau mencari Dia. Tanpa terkecuali. Saudara boleh katakan apapun. Saya kesini karena tugas, pastor. Saya kesini karena harus, pastor. Saya kesini karena ini, itu, dan lain sebagainya. No. Saudara di sini. Bukan hanya, kata firman Tuhan, saudaraku, engkau mencari Dia. Tapi firman Tuhan berkata, you are the chosen one. Aku yang telah memilih satu demi satu. Kalau Dia yang sudah memilih, He is the author, He is also the finisher. Jangan khawatir saudaraku, siang hari ini dengar baik. Rencananya jadi sempurna atas hidup saudara di tempat ini. Tidak satu pun dikurangi. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan di bulan November ini. Dan topiknya seru, saudaraku, total healing. Di minggu yang kedua ini saya akan berbicara topik yang lebih seru lagi. Tentang masa lalu. Paling asik ya, saudaraku. Topik yang sangat seru sekali, saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang past. Boleh dengarkan ini, saudara. The past has passed. Yang lalu sudah berlalu. Itu judul firman Tuhan hari ini. That's why do not live in your past. Pak, jangan hidup di masa lalumu. Masalah banyak orang hari-hari ini, saudaraku. Ada banyak orang susah move on, Pak. Karena susah move on, terus hidup di masa lalu, Pak. Bolehkah saya katakan ini? Orang yang susah move on dari masa lalunya, sorry loh saudara, susah juga melihat masa depannya. How can you see it? It's so hard. Sedangkan saudaraku, firman Tuhan, janji firman Tuhan dengan jelas, Yesaya 60 ayat 14 sampai 15 kita nanti akan baca bersama-sama. Janji firman Tuhan itu dengan jelas berkata, saudara. Kalau saudara buka di dalam Yesaya 60, itu bertaburan dengan janji, saudara. Di sepanjang 2021 demi satu, dikupas, dibukakan. Yang tadinya di bulan Januari kita berpikir itu hanya sekedar. Tapi ternyata masuk di 2021 demi satu Yesaya 60 itu digenapi terjadi atas kehidupan kita, saudara. Dan di ayatnya yang ke-14 ini, saya bacakan buat saudara sama-sama, yuk kita lihat ayat yang ke-14. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Kata menindas dalam bahasa Inggrisnya di sana kata yang dipakai adalah afflicted, Pak. Afflicted itu apa, saudaraku? Orang yang membuat saudara menderita. Saya tidak tahu what happened to you, apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara, tapi dengar ini. Janjinya jelas berkata, orang yang tadinya membuat engkau menderita dalam hidupmu. Afflicted itu apa? Tertekan, saudara. Adakah orang-orang di sini yang engkau selalu hidup di dalam rasa tertekan? Orang-orang yang membuat saudara rasanya tuh harus berat hidup ini. Janji firman Tuhan, mereka akan datang kepadamu dan tunduk. Kata tunduk di sini saudaraku yang dipakai adalah seperti ini loh saudaraku. Bend low.
band lo tuh seperti ini. Kalau saudara melihat seseorang dengan gesture seperti saya tadi ini, apa artinya Pak? Apa artinya saudaraku? Orang-orang yang tadinya membuat engkau tertekan, yang membuat engkau menderita, justru datang kepada saudara dan respect. Oh, saya nggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari Jogja ini. Yang tadinya membuat engkau tertunduk, now they come to you, respect. Dan firman Tuhan nggak berhenti sampai di situ, saudaraku. Di sana dikatakan orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Kata menista di sini, bahasa yang dipakai adalah despise. Despise itu gimana ya saudaraku? Apa ya? Despise itu, apa sih saudaraku? Pernah nggak sih saudara nggak suka sama orang, sampai-sampai saudara itu look down? Pernah ya? Pernah ya? Lihat orangnya itu aja saudara sudah kayak yang, saudara mengerti ya saya maksudkan ya? That is despise, Pak. Itu namanya despise. Orang yang tadinya lihat saudara aja, sebelah mata Bu. Saudara bahkan nggak dianggap ada. Dengar ini saudaraku. Firman Tuhan berkata, mereka akan datang dan sujud di bawah telapak kakimu. Artinya apa? Sekarang justru posisi mereka, sujud itu seperti apa sih Pak? Posisi mereka yang gini. Bolehkah saya berkata di tempat ini saudaraku? Satu demi satu janji firman ini saya berdoa. Jadi atas kehidupan saudara, saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Tapi masalahnya selama saudara masih tinggal di dalam masa lalumu. Maafkan saya Pak. Janji ini tidak akan pernah bisa tergenapi dalam kehidupanmu. Nonsen Pak. Kenapa? Orang yang terus tinggal dalam masa lalunya itu seperti orang terperangkap Pak. Trap. Satu contoh yang paling jelas yang saya bisa berikan kepada saudara tentang kisah trap. Saudara yang terperangkap dalam masa lalunya. Pernahkah saudara berpikir Bu? Curious. Bagaimana sih seorang pawang bisa menjinakkan gajah yang begitu besar? Pernah curious nggak Bu? Kok bisa? Ini gajah begitu besar. Scary. Pernahkah saudara berpikir, bagaimana bisa gajah yang begitu liar, begitu besar dijinakkan Bu? Sesederhana, ketika gajah ini masih kecil, sejak dari dia masih kecil, dia kakinya ini diikat dengan rantai yang begitu berat dan besar. Diikatkan ke satu pohon Pak. Atau satu palang saudaraku. Dan ketika gajah ini masih kecil, dengan kekuatannya yang terbatas Bu, dia berusaha lepas. Apakah gajah ini gak berusaha? Yes, dia berusaha. Dia akan terus tarik kakinya, dia akan berusaha untuk lepaskan. Tapi di dalam benaknya terus berkata, you always fail. Itu loh saudara, orang yang hidup di masa lalu. Akan terus terngiang. You fail. You are a failure. Gak bisa. Gak mungkin lepas. And by the way saudaraku, maafkan saya ini. Saudara mungkin mendengar kisah ini dan saudara oke. Tapi tahukah saudara, ini strategi yang sama yang digunakan oleh iblis, strategi yang exactly the same, dia gunakan untuk menjinakkan anak-anak Tuhan. Oh sorry to say saudara, Pastor kenapa pakai kata menjinakkan? Oh yes, you know why I use that word? Karena saudara dan saya, iblis tahu engkau keturunan singa dari Yehuda. Yang seharusnya tidak ada yang bisa menghalangi engkau sekali engkau mengaum. You are the descendant of the Lion of Judah.
Tapi iblis banyak pakai strategi yang satu ini, Bu. Dia akan terus mengingatkan engkau. You cannot run away. Dia akan terus trap you. Dia akan terus membuat saudara terjebak dengan masa lalu saudara. Karena bahkan firman ini belum berhenti sampai di situ loh saudaraku. Saudara baca ayat 14 berikutnya dan di sana dikatakan engkau ini kepunyaan Allah. Who do you think you are? You do not even belong to yourself. Oh sorry saudara. Kita tidak menjadi milik diri kita sendiri. Siapa bilang kita berhak melakukan apa yang kita sukai? Siapa bilang? Hari ini saya ingin mendeklarasikan atas kehidupan saudara. You belong to Him. Saudara bukan milik dosa. Saudara bukan milik kegelapan. Saudara bukan, bahkan dengar ini. Anak-anak muda di sini dengar ini. You do not belong to this world. You belong to Him. Tapi maafkan saya Pak. Selama engkau tidak move on dari masa lalumu, semua janji itu tidak bisa digenapi atas kehidupan saudara. Bahkan ini belum berhenti sampai di sini saudaraku. Kita lihat Yesaya 60 ayatnya yang ke-15. Oh Tuhan itu sudah memperkatakan ini atas kehidupan saudara. Dengar ini. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Dia tahu rancangan yang ada dalam hidupmu, bukan rancangan kecelakaan. Hari ini kalau yang ada di benakmu habislah sudah hidupku. Hari ini kalau yang ada di benakmu sudah hancur hidupku. Dengar ini saudaraku, izinkan saya katakan ini. Bapakmu, Tuhan yang saya kenal saudaraku. Bahkan untuk memikirkan yang buruk saja tentang saudara, Dia tidak bisa. Rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rencananya atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini Jogja. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-15 saudaraku, Yesaya mengatakan apa? Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu. Betul, selalu ada dahulu. It's up to you, Pak. It's your choice. Saudara mau memilih hidup yang seperti apa, Bu? It's your choice. Karena selalu ada dulu. And that's ugly. Selalu ada dulu yang saudara akan berkata, Pastor, sakit sekali itu. Sudah keterlaluan tuh, Pastor. Biar saya orang Kristen, biar saya anak Tuhan, enough is enough. Sabar itu ada batasnya loh, Pastor. Berapa banyak dari saudara-saudara katakan itu dalam hatimu? It is your choice, Pak. Itu keputusan saudara. Mana yang kau pilih, Pak? I know it's not easy. Tapi selama saudara masih memilih yang kata-kata dahulu, dengar saudaraku. Selama kau masih hidup di masa lalumu, saudara akan terperangkap. You cannot see the future. Jangan harap saudara. Itu sebabnya saudaraku, di sini banyak yang, adakah di sini jojoba? Apa itu jojoba? Jomblo-jomblo bahagia? Ada di sini banyak jojoba? Dengar ini saudara, itu sebabnya kalau saudara mau mengalami penggenapan janji, belajar move on dari masa lalu. Mas, Mbak. Amin saudaraku. Kalau saudara mau dibawa Tuhan, masuk pada penggenapan janji, move on dari masa lalu, mulai lihat masa depanmu. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Karena Tuhan, dengar ini saudaraku. Sejak dari hari ini saya akan perkatakan ini dalam kehidupan saudara. Ayatnya yang ke-15 tadi melanjutkan berkata seperti ini saudaraku. Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu.
Ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Yes, sebelumnya saudara itu kayak nggak dianggap. Sebelumnya saudara itu kayak ditinggalkan, udah nggak ada yang merhatiin. Kayak ada nggak ada percuma. Saudara merasa diri saudara itu nggak ada nilainya. Yes, itu masa lalu saudaraku. Tapi sejak dari hari ini yang dikatakan firman Tuhan atas hidupmu. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Atas kehidupanmu orang akan terus mengingat engkau. Tuhan membuat namamu masyhur. Dalam kehidupanmu engkau bukan hanya sekedar bekerja. No. Keluarga Allah harus mengerti ini. Bukan hanya sekedar bekerja. Bukan hanya dapat uang. Ingat saudaraku. Engkau akan menjadi kebanggaan abadi. Artinya apa? Dalam kehidupan saudara, yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, jadi legacy turun-menurun sampai ke anak cucu di bawah saudara. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah. Itu sebabnya kalau untuk Tuhan, saudara lakukan sesuatu, jangan setengah-setengah. Oh, aminnya yang paling keras. Karena keturunan-keturunanmu mengingat engkau, mereka berkata, Alkitab berkata, joy for generation. Namamu akan disebut oleh anak cucumu dan ketika mereka menyebut engkau dengan kebanggaan. Ketika mereka menyebut engkau, joy. Ada sukacita dalam hidup mereka. Hari ini, mulai saat ini saudaraku, izinkan saya katakan ini. Stop. Hidup di masa lalumu. Tinggalkan saudara. Kenapa? Kalau saudara nggak hati-hati, orang yang terus hidup di masa lalu saudaraku, punya tendensi, gak semua orang, tapi punya tendensi mengasihani diri sendiri. Orang yang terus hidup di masa lalu punya tendensi hidupnya yang paling menderita. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Setiap kali dia akan menceritakan betapa dia yang menjadi victim. Menderitanya dia. Parahnya yang dia alami. Pastor jangan galak-galak. Saya tahu saudaraku. Tapi saya harus katakan ini kepada saudara. Stop it. Stop it now. Saya terdengar jahat saudara. Tapi kalau saudara tidak menghentikan ini, saya harus katakan ini. Bahkan orang sekelas Ahitofel. Saudara harus tahu loh saudaraku. Yang satu ini gak peduli jabatan, gak peduli status rohani. Saudara harus tahu itu. Orang sekelas Ahitofel, siapa Ahitofel? Ahitofel Alkitab mencatat nasihat Ahitofel setara dengan petunjuk Tuhan. Raja sekelas Daud minta nasihat dari Ahitofel, Bu. Artinya apa, Bu? Kurang apa dia dengar suara Tuhan? Sampai nasihat perkataannya disetarakan dengan petunjuk Tuhan. Kurang peka apa orang seperti ini? Tapi halo, sorry. Para pelayan Tuhan di tempat ini. Tanpa terkecuali. Para pemimpin di tempat ini. Saya harus mengatakan ini sebagai gembala sidang saudara. Saya harus katakan ini. Yang satu ini tidak mengenal mau saudara sudah level apapun. Mau tingkat 7 kayak tingkat 11, 12 kalau ada tingkat 100 terserah. As long as you live in the past, you cannot inherit the future. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup Ahitofel? Ini orang yang dikatakan rohani banget. Dan Ahitofel ini orang yang sangat baik, saudara. Jadi sorry, baik saja tidak cukup. Saya mengenal banyak orang baik. Baik saja nggak cukup. Live your past. Ya, masa lalu engkau dilukai. Ya, di masa lalu engkau disakiti. Ya, di masa lalu engkau diperlakukan gak adil. Ya, kau mengalami semuanya itu. So what? Kita adalah soldier of God. Kita ini tentara-tentara Allah yang harus siap senantiasa.
Saya terdengar kejam, saudaraku. But that's because I love you guys. Saya mengasihi saudara semua di tempat ini. Karena saya melihat kehidupan Ahitofel, Pak. Orang yang begitu diurapi Tuhan. Orang yang dahsyat. Dari tangannya ini raja besar seperti Daud, saudaraku. Tahukah saudara apa yang terjadi buat Ahitofel, Bu? Sejak dari Daud mengambil Batsheba, saudara. Siapa Ahitofel? Sebagian dari saudara mungkin gak ngerti apa urusannya Ahitofel ini, saudaraku. Ahitofel ini kakeknya Batsheba. Saudara kira orang sekelas Ahitofel tidak tahu cara mainnya Daud? Ketika Uria dipasang di depan, mati, Batsheba diambil. Saudara kira dia gak tahu? He knows everything. Ketika dia melihat Daud melakukan itu kepada cucunya, sakit nih. Tapi Ahitofel gak bisa keluar, dia tahu. Apakah dia gak mengerti, apakah Tuhan gak bicara? Yes. Tapi dia gak bisa. Sampai satu ketika, saudaraku, orang yang sudah trap dalam masa lalu, saudara, pikirannya jadi gak jernih lagi. Satu ketika Ahitofel melihat satu kesempatan, Absalom berontak kepada Daud. Dia langsung support Absalom, saudara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Daud itu sudah takut, saudara. Daud itu udah ngeper. Karena nasihat Ahitofel itu nggak pernah salah. Disetarakan dengan petunjuk Tuhan, nggak pernah, jangan salah loh, saudaraku. Daud tahu siapa Ahitofel. Tapi saudara ingat ini kisah ini, saudaraku. Kenapa saya sampai begitu rupa? I ask you please. Karena saya melihat kehidupan Ahitofel, saudaraku. Orang menyebut dia mungkin udah sekelas dewa. Dia kalau dengar suara Tuhan itu bukan hanya sekedar dengar, word by word. Begitu Ahitofel mendengar Absalom, masih ingat kisah Absalom ya, saudaraku? Waktu itu Ahitofel kasih nasihat sama Absalom, langsung berangkat serang Daud. Ahitofel gak mau dengar, Absalom gak mau dengar, saudara. Dia dengar nasihatnya yang muda. Siapa namanya, saya lupa. Husai, saudaraku. Dia dengar penasihatnya yang lebih muda, ngomong nanti dulu aja. Demi didengar Ahitofel, Absalom tidak melakukan nasihatnya, dia sudah tahu, saudara. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia bereskan semua urusannya. Alkitab mencatat, dia gantung diri. Ini orang sekelas dewa, saudaraku. Begitu dia tahu, Absalom tidak dengerin dia. Dia sudah tahu endingnya seperti apa. Dia tahu pasti kalah. Orang yang baik. Orang yang peka dengan suara Tuhan pun tidak kebal dengan yang satu ini. Sebabnya hari ini izinkan saya katakan ini kepada saudara, please. Move on. Saya ingin tanya saudara, yang mana saudara? Karena yang saya tahu saudaraku, orang-orang hebat yang dipakai Tuhan, tidak ada satu orang pun hebat yang saya tahu, kenal, dipakai Tuhan, yang terus terjebak di masa lalunya, enggak bisa. Mereka adalah orang-orang yang see the future. Saya sebut nama-nama seperti Pastor Obaja, saudara. Oh kalau mau bicara, saudaraku, Pak Obaja itu, masa lalu beliau, saudaraku, saya harus mengatakan, saudara, no hope. Pak Obaja tidak malu mengatakan, beliau bahkan tidak lulus SMP, saudara. Waktu masa kecilnya dia kehilangan semua rambut. Dia seorang penakut, dia seorang pengecut, dia seorang minder, dia seorang yang sama sekali pemalu, saudaraku. Pak Obaja itu pernah cerita, saudara, dia ngomong, kalau ada tamu aja datang, saudara, Pak Obaja itu akan sembunyi di belakang meja, saudara, di bawah meja. Sebegitu rupanya, saudaraku. Tapi dengar ini, mereka orang-orang yang tidak tinggal di masa lalunya. Mereka orang-orang yang memilih memegang janji Tuhan dan perkataan Tuhan atas hidupmu. Dan karenanya, saudaraku,
mereka dibawa Tuhan menjadi kebanggaan abadi. Sukacita dari generasi ke generasi. Which one are you? Yang manakah engkau? Hari ini saya katakan kepada saudara, tidak ada cara lain dari saudara untuk bisa mengalami penggenapan janji Tuhan selain dari bangkit. Nomor 1, buang masa lalu. Pastor, apakah saya nggak boleh mengenal masa lalu? Ya, boleh. Beda antara mengerti tentang masa lalu dan hidup di masa lalu. Yang mengerti katakan amin. Langkah yang pertama nggak bisa enggak saudaraku, bangkit. Yesaya 60 itu bertaburan bintang Pak. Saudara baca, saudara akan menemukan satu demi satu, Yesaya 60 itu bintang semua. Janji demi janji, demi janji, demi janji. Kuncinya cuma satu. Mau ngalami Yesaya 60, bangkit. Dan sorry Pak, Tuhan nggak bilang, aku akan membangkitkan engkau. No, baca. Tuhan nggak bilang, tanganku akan menarik engkau bangkit. No. Hari ini dia berdiri di depan saudara sebagai komandan agung saudara. Dan dia mengatakan kepada satu demi satu saudara di tempat ini. Arise. Bangkit. Bangkit. Kalau saudara tidak segera melakukan ini ya saudaraku. Masih ingat kisah anak yang hilang, Bu? Masih ingat ya? Anak sulung, anak bungsu saudara. Kalau kita mau baca Lukas 15 saudara akan temukan ini. Kira-kira menurut saudara di benak saudara, anak bungsu itu yang seperti apa Pak? Gampang saudaraku. Ini kalau saudara, sorry ya saya ngomong, ini anak yang kurang wajar saudaraku. Pastor Dita kalau ngomong mantap saya orang Jawa saudaraku. Ini kurang ajar, gimana saya katakan gak kurang ajar saudara. Orang bapaknya aja masih hidup kok, udah diminta warisannya. Oh itu kalau saya jadi bapaknya bukan cuma tak jitak saudara. Tak cekik aja puji Tuhan itu saudaraku. Loh, orang bapak masih hidup kok warisan sudah diminta. Puji Tuhan kalau habis warisannya diminta dia sungguh-sungguh kerja sukses. Paling enggak bapak ikut seneng. Lah habis warisan diminta pergi ninggalin rumah, babai bapaknya habis-habisin saudaraku. Dan yang paling nyebelin sudah habis, ingat bapaknya. Ayo saya tanya Pak, hari ini saudara yang merasa jengkel dengan anak saudara, lihat kiri kanan saudaraku, puji Tuhan, anak saya lebih baik, aminnya yang paling keras. Ini, aduh, yang satu ini memang speechless saudaraku. Anak yang kedua kita berpikir, Pak, anak sulung, tinggal nggak di rumah? Oh tinggal. Sorry Pak, tinggal di rumah enggak jaminan loh Pak. Yang mengerti aminnya yang keras. Dia tinggal di rumah. Dia baik-baik bekerja. Dia dukung bapaknya. Oh hati-hati saudara. Jangan saudara pikir karena saudara tinggal di rumah aman. Nanti dulu. Begitu bungsu datang, saya tanya, sulungnya gimana? Bersuka cita? Happy? Loh kok bisa marah? Masih ingat khotbah saya minggu lalu saudaraku, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah minggu lalu, saya sampaikan minggu lalu, virus hati ini saudara ada dua macam, sama seperti jasmani. Saudara mengenal yang dengan gejala. Gampang, dengan gejala itu malah gampang saudara. Saudara lihat wajahnya udah langsung melengos, nah itu saudara sudah langsung tahu. Yang dengan gejala ini malah enak Pak, tiba-tiba datang kepada saudara, marah, enak, selesai. Yang jadi masalah ini ada yang OTG Bu. Orang tanpa gejala. Kondisi baik saudaraku, saudara akan lihat dia tetap tersenyum. Saudara masuk dia akan shalom. As if nothing happened. Wait, adiknya tadi pulang.
Saya nggak tahu, masing-masing dari saudara ada trigger-trigger tertentu dalam hidupmu. Saudara mau tahu masih ada sesuatu dari masa lalumu yang belum lepas? Kalau trigger itu dipencet, Bu, apa reaksimu? Haleluya! Kalau triggernya dipencet, oh, tanpa saudara sadari di sini banyak loh OTG saudaraku. Bolehkah saya katakan ini? Sekali button itu dipencet saudara, dia meledak marahnya, nggak bisa dikontrol. Pernah lihat yang begini? OTG saudara. Dia nggak bisa menguasai diri. Sebagian dari saudara, begitu satu masalah muncul ya, saudara itu bisa nangis histeris. Saudara akan ngomong sama saya, pastor, saya malu. Tapi saya nggak bisa tahan diri saya itu bisa pukulin kepala ke dinding tanpa saya bisa menguasai diri saya. Saya percaya ya saudaraku, firman Tuhan kenapa ini dibagikan. Saya tahu hari ini akan ada banyak di antara saudara keluar dari tempat ini, saudara bebas. Oh yes. Karena biarpun kelihatan baik Pak, OTG tetap OTG. Dia harus bangkit. Tanggalkan pakaian lama. Minggu lalu masih ingat ayat itu saudaraku? Bagaimana caranya? Tanggalkan kotor dan yang jahat. Buang. Bahasa Inggrisnya saudaraku itu filthy. Filthy itu pakaian yang usang, apa sih, udah kumel. Filthy itu bukan masalah jahat. Filthy itu bicara tentang ini saudaraku. Hal-hal yang langsung direferensikan, kalau saudara baca Alkitab langsung direferensikan itu Kolose 3:8. Mengacu pada apa saudara? Anger, kemarahan. Mengacu pada apa? Wrath. Wrath itu kemarahan yang lebih fury. Wrath itu sudah sampai wah, marah besar saudara. Mengacu pada apa? Nah ini sudah. Dendam. Dengki. Dan yang seperti ini saudara, Alkitab katakan, tanggalkan. Kalau enggak ditanggalkan, apa yang terjadi saudara? Anggur baru dituang di tempat anggur lama. Alkitab berkata, tempatnya pecah, anggurnya terbuang. Anugerah berkat Tuhan masuk di manusia lama, manusianya hancur, anugerahnya terbuang. Doa saya hari ini, saya melihat orang-orang dari tempat ini adalah orang-orang yang bangkit dari masa lalunya, membuang jauh setiap kotoran sampah yang ada di dalam hatinya, sungguh-sungguh mulai melihat masa depannya. Jujur kalau mau kita renungkan ya, kisah tadi Pak, anak hilang Pak. Jujur kalau mau kita cari sungguhan, yang lebih rugi, yang paling rugi dari kisahnya anak hilang itu siapa Bu? Siapa kira-kira Bu? Mana lebih rugi? Anak sulung atau bapaknya? Yang mana yang lebih rugi? Hah? Anak sulung apa bapak? Siapa yang lebih mengalami kerugian? Yang lebih seharusnya berhak sakit hati? Anak sulung atau bapak? Bapak sudah. Oh, anak sulung enggak diambil apa-apa kok, warisannya tetap kok. Berapa banyak di sini orang tua? Boleh lambaikan tangan saudara? Oke, turunkan tangan saudara. Saya seorang ibu loh saudara. Kalau saya ngalami yang dialami bapak ini, oh saya akan hancur hati. Saya nggak bisa bayangin saudara. Itu betapa rasa useless. Apa ya saudara? Semua perjuangan, pengorbanan, saudara kerja, semua yang saudara lakukan untuk anak saudara, begitu banyak yang sudah saudara berikan. Tiba-tiba itu kayak menguap begitu saja. You feel like nothing, kayak gak berguna. Saudara akan merasa benar-benar itu kalau bapaknya tetap tinggal di masa lalu. Dia akan menjadi orang yang benar-benar merasa dirinya sudah percuma. Ngapain mengasihi anak, ngapain punya anak. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Is that what you feel?
Izinkan saya katakan hari ini saudaraku. Langkah yang kedua, Bapak memilih untuk mengampuni, Pak. Tidak ada cara yang lebih. Saya tahu ini enggak enak, saudara. Tapi saya berdoa hari ini, kasih dari surga mengalir atas kehidupan saudara. Satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi satu. Ada di tempat ini, ibu-ibu saudaraku, saya merasakan ada beberapa orang di tempat ini, saudara ditinggalkan suamimu. Justru di kondisi seperti sekarang ini. Ada yang justru saudara mengalami yang namanya kegagalan begitu rupa. Keluargamu bukannya support engkau, keluargamu yang semakin menudingkan tangan jari telunjuk seperti. Saya melihat gambaran begini-begini. Ada orang-orang di sini, saudaraku, sakit sekali. Saudara ngalami seperti bapak ini. Tapi dengar ini, karena bapak ini memilih untuk mengambil langkah mengampuni, dia dapatkan kembali anaknya, dia dapatkan janji Tuhan, dia dapatkan sukacita, dia dapatkan kemenangan atas keluarganya. Oh, saya tidak mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Pengampunan mengalir dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Satu ketika, saudaraku, ada satu kisah, saudara, dari sebuah desa. Tiba-tiba out of nowhere, saudara, desa yang tadinya baik, desa yang tadinya makmur, desa yang tadinya nothing, maksudnya baik gitu kondisinya. Tiba-tiba, saudaraku, terjadi kematian demi kematian mendadak. Bu, banyak sekali orang-orang di desa itu yang tiba-tiba sakit. Semua pada bingung, kenapa ya? Oke kok keadaannya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kita nggak melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi tiba-tiba ada si A meninggal, tetangganya lagi sakit, dan lain sebagainya, saudaraku. Selidik punya selidik ternyata, saudara. Pusat mata air, sumber mata air di desa ini, saudaraku. Yang tadinya airnya jernih, ketika diperiksa lagi, saudaraku, terdapat sebuah bangkai babi yang mati, yang sudah membusuk sehingga itu menyebarkan penyakit dari mata air. Dengar ini, saudaraku. Mata airmu boleh bagus. Setiap dari saudara di tempat ini, ketika Roh Kudus masuk dalam hatimu, Alkitab berkata, dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi wait. Bolehkah saudara belajar untuk katakan ini? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dia maha tahu, saudaraku. Yang mana, saudara? Adakah tanpa saudara sadari bangkai bersarang di dalam hati saudara? Boleh pemain musik maju ke depan? Kalau itu yang terjadi, saudaraku, tidak bisa tidak yang ketiga. Do not blame your past. Berhenti menyalahkan masa lalumu. Sebagian orang bertanya sama saya seperti ini, Pastor, bagaimana saya tahu saya sudah bisa move on dari masa lalu saya? How do I know? Gampang, saudara. Saya kasih satu penanda ini ya. Apakah saudara sudah move on atau belum? Bisakah saudara berkata, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yes, menyakitkan, Pak. Yusuf pun juga mengalami yang sama. Janjinya diangkat, kenyataannya di penjara. Yes, menyakitkan melihat itu terjadi oleh kakak-kakaknya sendiri.
Yes, lebih menyakitkan lagi ketika dia berusaha hidup benar, yang dia dapatkan justru fitnah. Dan itu tidak berhenti, saudaraku. Tapi orang yang sudah bisa berkata, Pastor, sakit banget loh Pastor. Saya bukan ingin membangkitkan itu dalam diri saudara. Tapi ketika bersamaan saudara berkata, Pastor sakit. I know, saya tahu. Pastor ngomong apapun saya tahu. Saya dengar firman Tuhan, tapi saya nggak bisa. Hari ini akan ada orang-orang yang boleh bangkit, berdiri dan saudara berkata, aku tahu itu terjadi. Aku tahu nggak enak Pastor. Pada saat itu terjadi, I don't know what to do. Saya suruh bagaimana lagi, saya nggak tahu. Tapi sekalipun aku tidak tahu, aku akan tetap berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Buat saudara di tempat ini, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bangkit berdiri saudaraku.